selamat malam. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rosyada dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini selaku pewawancara bermaksud untuk mewawancarai tentang bagaimana sih gambaran pengalaman yang dialami oleh anak sulung terhadap harapan orang tua, serta bagaimana strategi copingnya terhadap dampak yang muncul. Karena nih ya, seperti yang kita tahu, ya pada umumnya anak sulung itu jauh lebih banyak mendapatkan pressure dari orang tuanya dibandingkan dengan adik-adiknya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa memulai wawancaranya sekarang. Mungkin untuk narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Wanda Amelia. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, untuk permulaan nih, bisa nggak kamu ceritain tentang pengalaman kamu menjadi anak sulung selama ini? Secara umum aja deh, boleh dari hubungan kamu sama orang tua, atau ya kehidupan kamu biasa gitu sebagai anak sulung. Diceritain ya, sebenarnya ya nano-nano sih kalau ya dari kecil sampai sekarang pun ya rasanya nano-nano gitu ya. Kadang ada enaknya, kadang ada nggak enaknya gitu. Kalau sama em, hubungan ke saudara-saudara sih sejauh ini fine-fine aja sih. Emang dulu waktu kapan ya, waktu aku masih ya umur-umur remaja awal lah, umur 13-an, zaman SMP SD gitulah, emang apa ya, kayak masih kaget mungkin ya karena punya adik, jadi ya gitu. Tapi mungkin semakin aku tambah umurnya juga semakin ngerti gitu loh sebenarnya tugas anak pertama tuh ngapain, gitu-gitu gitu sih. Kalau dari hubungan kamu nih sama orang tua kamu, bisa nggak kamu ceritain lebih spesifik lagi, tapi mungkin lebih ke arah apa ya, relationship-nya gitu loh. Jadi kayak harmonis kah atau gimana gitu? Bisa nggak kamu ceritain secara spesifik? Kalau menurut aku sih, hubungannya itu sebenarnya cukup harmonis kali ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau dari orang-orang menilai juga tuh kayaknya asik gitu, kalau kayak apa, kayak punya keluarga kayak keluargaku gitu kalau di mata orang lain. Tapi kalau dari aku sendiri yang sebagai orang dalam ya, orang dalamnya gitu ya, kalau menurutku sih ya, aku bingung sih sebenarnya indikator harmonis atau enggak ya, tapi mungkin kalau bisa ngasih nilai dari rentang 1 sampai 10, mungkin aku bakal ngasih nilai 6. Oke, berarti dari penilaian yang kamu kasih tadi bisa dibilang keharmonisan kamu sama orang tua kamu rata-rata gitulah ya. Nah, sekarang nih, menurut pengalaman kamu selama kamu jadi anak sulung, ada nggak sih argumen-argumen yang muncul gitu loh antara kamu sama orang tua kamu? Mungkin tentang apa gitu, misalnya kehidupan pribadi kamu atau tuntutan-tuntutan orang tua kamu karena kamu ya bisa dibilang kamu ini kan contoh gitulah ya buat adik-adik kamu gitu. Ada nggak sih argumen-argumen gitu? Kalau ditanya tentang argumen-argumen, ya pastinya sih ada lah. Maksudnya ya hampir 20 tahun masa nggak pernah ada argumen gitu ya. Dan ya kalau bisa dibilang emang kayaknya argumen-argumen itu tentang kayak pengasuhan sih. Maksudnya kan karena gimana ya, aku emang ngerasa secara pribadi lebih dikerasin daripada adik-adikku gitu. Jadi ada kalanya aku tuh kayak apa ya, kayak kenapa sih harus aku gitu, kenapa sih aku terus gitu. Jadi ya mungkin seputar di situ sih argumen-argumennya. Nah, tadi kan disinggung nih sama kamu, selama hampir 20 tahun ini, ya kamu bilang ada kan tentang argumen-argumen itu. Nah, ada nggak sih argumen-argumen itu yang malah
apa ya, berujung buat menentukan pilihan hidup kamu gitu loh. Dan kalau ada, bisa nggak kamu kasih contohnya gitu. Tapi kalau kamu nggak nyaman buat nyeritain hal itu, kamu nggak perlu jawab yang terakhir, nggak apa-apa. Pernah sih ada kejadian apa ya? Ya yang kalau menentukan pilihan hidup aku rasa sebenarnya pas masa-masa SBMPTN sih. Soalnya aku ini kan sebenarnya anak IPA. Pas waktu SMA ini sebenarnya aku nggak tahu mau ngambil IPA apa IPS gitu. Akhirnya kan tes penjuruan. Dari tes penjuruan itu sebenarnya nilai aku lebih cocok buat masuk di IPS gitu. Tapi tetap aja disuruhnya ngambil IPA. Jadi ya aku masih nurut lah ngambil IPA karena dalam pikiranku waktu itu ya nggak apa-apa lah IPA nurut aja gitu kan, toh kalau besok mau pindah gitu kan masih bisa kan ya dari IPA. Maaf banget tapi emang waktu itu mikirnya gitu gitu. Nah terus begitu SBMPTN ini kan udah ngerasa lah ya pahitnya 3 tahun biologi, fisika, kimia kan ya capek gitu. Makanya terus pas kuliah ini aku pengen ngambil jurusan yang bener-bener aku pengen gitu. Tapi untuk prosesnya sampai aku bisa ngambil itu tuh bener-bener susah sih. Jadi waktu itu sempat crash juga gara-gara aku bilang mau ngambil lincur gitu, mau ngambil sosum. Jadi ya sempat sempat dibahas juga lah gitulah, sempat adu argumen juga pernah gitu. Sampai aku nangis juga pernah gitu karena apa ya? Mungkin mereka lebih percaya kalau aku bisa masuknya IPA gitu. Masa 3 tahun IPA nggak dapet apa-apa, yang padahal emang faktanya nggak dapet apa-apa gitu. Jadi makanya pengen pindah gitu kan ya. Tapi kalau karena gimana ya bilangnya, karena udah kebiasaan nurut terus akhirnya buat nentuin jurusan ini aku bener-bener pengen apa ya, pakai keputusanku sendiri. Jadi bener-bener waktu itu rebel, aku nggak mau denger apa alasan apapun, aku maunya ngambil sosum ya sosum gitu. Entah itu aku nantinya mau di jurusan seni atau jurusan apa gitu ya, pokoknya uh, intinya aku mau ngambil sosum dulu gitu. Ya sebenarnya kalau pilihan hidup sih aku rasa yang bener-bener aku ngerasain tentang pilihan tuh ya baru di titik itu sih, karena sebelumnya ya emang cuma nurut-nurut aja gitu. Karena dan plus aku nggak kebanyakan mikir, jadi ya dipilih yaudah aku ikut, dipilih ini yaudah aku ikut aja gitu. Tapi bener-bener yang pas momen-momen nentuin jurusan kuliah tuh ya bener-bener momen yang aku rasa bisa dibilang bener-bener nentuin pilihan itu gitu. Jadi cukup rumit juga ya perdebatan kamu sama orang tua kamu, walaupun banyak orang juga mungkin yang mengalami hal yang sama. Karena itu, apa namanya, siapa sih orang tua yang nggak rewel gitu kan ya kalau permasalahan pendidikan buat anak gitu. Nah, tapi kalau itu kan dari sisi kamu nih. Nah, kalau ke adik-adik kamu, orang tua kamu gimana sih? Sama aja kayak kamu, mereka strict atau lebih longgar gitu ke adik-adik kamu? Kalau menurutku sih lebih longgar ya, maksudnya kalau aku bukannya membanding-bandingkan beban, tapi emang kalau dari segi ketat-ketatan aturan-aturannya sih menurutku lebih longgar di adik-adik aku gitu. Karena emang berkali-kali pun mereka kalau maksudnya orang tuaku kalau baru apa ya, kalau baru kayak negur atau ngasih nasihat atau marahin mereka adik-adikku tuh, ya mereka juga bilang gitu kalau yang mereka kasih aturan ke adik-adik aku tuh sebenarnya nggak seberat apa yang aku terima dulu gitu. Jadi emang dari orang tuaku sendiri tuh kayak mengakui kalau emang nggak apa, mereka lebih longgar gitu. Contohnya dalam hal belajar sih, kayak semisal dulu itu kan karena aku selisih umurku sama adikku yang pertama itu lumayan jauh sekitar 7 tahunan. Jadi selama 7 tahun itu tuh apa ya, ya bukan selama 7 tahun juga sih, maksudnya selama adikku itu masih kecil kan aku udah sekolah duluan tuh. Nah itu tuh bener-bener apa ya, kayak digembleng habis-habisan, seketat itulah maksudnya buat masalah belajar, kayak kalau nggak ranking satu apa nggak oke gitu lah kesannya. Bahkan tuntutan harus jadi yang terbaik itu sebenarnya masih aku dapat sampai
Aku lulus SMP. Aku lulus SMP itu sebenarnya menurutku nilaiku itu udah cukup baik gitu. Tapi bagi orang tuaku itu tuh masih nggak cukup. Jadi ya gimana ya, maksudnya mungkin itu juga sih yang momen-momen pertama waktu aku kayak pertama kali ngungkapin perasaanku kalau sebenarnya kapan sih aku cukupnya gitu. Dan mungkin semenjak itu juga mereka juga baru ngerti kalau sebenarnya aku tuh kayak tertekan karena tuntutan mereka sendiri. Walaupun enggak langsung apa ya, walaupun mereka enggak langsung berubah drastis gitu, walaupun mereka masih apa ya, kayak masih mengekang aku, tapi aku ngerasa semenjak SMA itu udah nggak separah dulu gitu. Nah kalau adik-adikku sendiri ini sebenarnya kayak lebih udah apa ya, kayak udah mulai dilepas sih. Kalau semisal emang nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Mereka nggak terlalu dipush asal mereka tahu batasannya masing-masing aja gitu. Beda banget sih sebenarnya kalau dibandingin sama dulu. Nah kalau adik-adikku sendiri ini sebenarnya kayak lebih udah apa ya, kayak udah mulai dilepas sih. Kalau semisal emang nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Mereka nggak terlalu dipush asal mereka tahu batasannya masing-masing aja gitu. Beda banget sih sebenarnya kalau dibandingin sama dulu. Oh, jadi gitu ya. Berarti berdasarkan apa yang kamu bilang tadi, bisa disimpulkan kalau kamu ini merasa tertekan gitu sebelum apa namanya? Sebelum kamu mengungkapkan perasaan kamu. Nah, waktu kamu merasa tertekan itu apa sih yang kamu lakuin gitu loh? Apakah kamu mau nggak mau harus nurutin perkataan orang tua kamu atau gimana nih? Bisa nggak diceritain sedikit aja? Kalau dalam beberapa hal ini dalam konteks sebelum aku mengutarakan perasaanku ya, eh waktu setiap aku tertekan tuh ya emang mau gak mau nurut aja gitu, tapi ntar di belakang kayak apa ya, kayak jadi kayak mendem emosi sendiri gitu, kayak nangis sendiri gitu, kayak marah sendiri, tapi kayak nggak apa ya, kayak nggak bisa lega gitu lah, nggak bisa plong gitu. Dari hal-hal yang kamu bilang itu, ada nggak sih efek yang kamu terima atas perasaan-perasaan itu waktu kamu masih ada di situasi tertekan? Aku rasa waktu itu kalau efeknya sih apa ya, karena aku nggak bisa meluapkan emosiku, jadinya aku ngerasa waktu itu kayak marah banget dan caranya itu kayak menyakiti diriku sendiri gitu. Dan itu tuh kayak apa ya, kayak semakin aku menyakiti diriku sendiri tuh kayak aku ngerasa semakin bisa tersampaikan gitu emosinya. Jadi bener-bener aku meluapkan emosinya tuh dengan cara kayak gitu. Terus untuk apa ya, menetralkan perasaan itu gitu loh. Kamu ngelakuin langkah apa gitu? Misal mungkin kamu pernah ceritakah ke orang lain atau gimana? Sebenarnya kalau masalah keluarga kayak gitu aku jarang sih cerita ke orang. Jadi ya paling ujung-ujungnya itu aku ngelampiasinnya dengan cara, kan bisa tuh kita bikin kayak akun kosongan gitu ya di Twitter atau bikin grup tapi isinya aku sendirian gitu di WhatsApp. Jadi ya emang apa apa yang aku tuliskan tuh ya cuma buat konsumsiku sendiri aja gitu, cuma buat aku ngelampiasin emosiku saat itu. Karena gimana ya, aku ngerasa buat ngomong ke orang lain itu sebenarnya susah banget. Karena gimana ya, maksudnya walaupun aku ngerasa walaupun suatu saat aku cerita ke orang lain itu aku nggak bakal kayak ngerasa serak gitu loh. Jadi aku lebih suka cara aku sendiri ya, ya yang aku harus cari caraku sendiri gitu. Oke. Nah, udah sampai sini nih kita. Dari tadi kan kita udah ngebahas tentang struggle kamu terus gitu kan ya. Sekarang nih, ada nggak sih
pengalaman yang pengalaman yang paling menyenangkan yang kamu ingat gitu loh, sama keluarga kamu atau khususnya deh sama orang tua? Menurutku yang paling seneng itu waktu aku masih belum punya adik sih, yang bener-bener cuman aku aja gitu. Karena aku kan punya adik baru kelas 2 SD ya. Jadi sampai kelas 2 SD itu aku ngerasa bener-bener apa ya, kayak dunia ini ya seneng nyenengin aja gitu, kayak happy-happy aja. Karena walaupun memang ditekankan aku harus jadi nomor satu, tapi aku ngerasa di masa-masa itu tuh aku nggak ngerasa terbebani untuk harus menjadi contoh yang bagus. Dan yang bikin paling aku seneng itu karena di masa-masa itu tuh kayak apa ya, kayak aku ngerasa masih kayak dapat rasa kasih sayang gitu yang bener-bener kerasa tuh ya waktu itu sih gitu. Nah, sekarang nih, menurut kamu apa sih hal yang menurut kamu tuh paling beda gitu loh dalam hal kamu menyikapi adik-adik kamu di masa yang dulu sama di masa sekarang? Mungkin lebih kalau sekarang lebih memaklumi kah atau gimana? Boleh nggak diceritain sedikit aja? Kalau ke adik-adik aku sendiri sih sebenarnya waktu apa ya, kan aku sempat bilang ya tadi umur 13-an mungkin ya, aku emang sempet kayak apa ya, kayak sebel banget, kayak bener-bener semarah itu gitu sama mereka. Kayak padahal mereka nggak ngapa-ngapain, cuman aku ya marah aja gitu. Tapi sekarang mulai apa ya, mulai sejak aku SMA kali ya, aku kayak udah mulai ngerti aja sih, maksudnya salah juga kalau aku tuh melampiaskannya tuh ke mereka gitu, karena ini sebenarnya bukan salah mereka juga. Dan jadi ya sampai sekarang pun aku ngerasa aku lebih bisa enjoy berada di sekeliling mereka, bahkan bisa sampai bercanda gitu. Dulu tuh sampai apa ya, orang yang masuk ke satu ruangannya sama kayak aku aja tuh aku kayak udah jengkel banget gitu rasanya. Tapi sekarang aku ngerasa kayak ya nggak apa-apa gitu, biasa aja, kayak teman gitu. Oke, menarik banget nih cerita dari kamu. Tapi aku mau balik lagi nih ke pembahasan kita deh yang tadi di awal sempat kita singgung. Jadi orang tua kamu ini bisa dibilang punya harapan lebih gitu kan ya buat kamu di khususnya di bidang pendidikan gitu. Nah, kalau untuk sekarang ada nggak sih harapan khusus orang tua buat kamu di ranah pendidikan mungkin atau di hal-hal lain sebagai kamu yang apa ya posisinya anak sulung gitu loh. Karena berhubung saat ini status aku adalah mahasiswi, jadi ya emang masih ada apa ya, kayak semacam harapan kalau aku bisa lulus cepet dengan nilai yang juga di atas 3,6 gitu. Itu bener-bener harapan mereka sih, walaupun enggak diomongin secara langsung ya, dengan cara kayak apa ya, bukan nyindir sih, maksudnya kayak kayak waktu misal mereka waktu ngomong sama orang lain tuh aku bisa denger kok mereka punya harapan kayak gitu gitu. Nah, dari tadi kan kita udah apa ya ngomongin melulu tentang hubungan kamu, adik kamu sama orang tua kamu gitu ya. Nah, untuk sekarang ini, untuk kamu sendiri deh, sebenarnya kamu ini punya tujuan apa sih buat diri kamu sendiri? Maksudnya kamu pengen jadi kayak gimana? Cita-cita kamu apa gitu setelah ya mungkin setelah sarjana ini gitu? Aduh, uh, cita-cita ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya dilihat dari apa yang aku apa ya, apa yang aku tertarik, apa yang bikin aku tertarik tuh mungkin aku pengen jadi asesor di perusahaan atau di kementerian-kementerian gitu, atau enggak aku pengen jadi apa ya, bagian psikolog, bisa, trainer bisa, ya semacam itulah, kayak konselor juga bisa di bidang keluarga. Terus juga kalau semisal masih nggak bisa dapet nih, aku juga
mungkin bisa kali ya jadi kayak semacam guru PAUD gitu, atau apa ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari anak-anak kecil gitu sih. Bisa dibilang itu juga apa ya, goals kamu gitu ya. Nah, udah sampai di bagian penutup nih. Untuk menutup percakapan kita kali ini, ada nggak sih yang pengen gitu kamu sampein tentang harapan-harapan kamu sebagai anak sulung? Mungkin kamu pengen orang tua kamu lebih mengetrit kamu kayak gimana, atau yang lain gitu? Ada nggak yang pengen kamu sampein? Apa ya, kalau aku sendiri sih ngerasa sebenarnya lebih baik nggak usah berubah sih, maksudnya it's gonna be awkward gitu kalau tiba-tiba berubah drastis. Dan ya udahlah, kalau emang udah ya it is what it is lah gitulah ya, apa adanya aja gitulah, nggak usah berubah aja sih, karena aku lebih suka kondisi yang sekarang gitu. Aku lebih nyaman karena aku juga udah beradaptasi kali ya. Jadi kalau semisal tiba-tiba berubah, ya berarti aku harus adaptasi lagi ya. Sebenarnya ya aku lebih suka kayak gini aja gitu. Ya harapanku sih ya aku bisa, mungkin harapannya lebih ke buat aku aja sih. Aku pengen lebih bisa siap aja gitu tentang apa yang bisa terjadi di masa depan, karena nggak ada yang tahu juga kan. Dan ya emang aku lebih, ya kayak tadi sih, aku lebih suka kalau stay kayak sekarang aja, karena gimana pun juga aku nggak bisa berharap muluk-muluk juga. Jadi ya gini aja lah, nggak apa-apa. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir di wawancara kita pada malam hari ini ya. Nah, aku selaku pewawancara mau berterima kasih nih sama kamu atas ketersediaan kamu untuk menjadi narasumberku hari ini. Nah, sedikit mengingatkan kalau nantinya hasil rekaman wawancara ini bakal aku publikasiin sebagai tanda pemenuhan tugas mata kuliah observasi wawancara. Sekali lagi terima kasih ya Wanda atas waktu kamu dan ketersediaan kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan.